Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indari, NPM 719121886. Saya dari kelas Manajemen Koperasi dan UMKM 2018F. Hari ini saya akan membahas tentang pembangunan koperasi dan perundang-undangan. Pembangunan koperasi dan perundang-undangan. Pembangunan koperasi dalam PJP telah menunjukkan berbagai keberhasilan yang amat berarti, baik ditinjau dari jumlah koperasi, jumlah anggota koperasi maupun nilai usaha koperasi. Koperasi juga telah terlibat dan berperan aktif dalam kegiatan ekonomi rakyat serta sekaligus mulai dapat meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Modal penting lainnya bagi pengembangan koperasi pada PJP 2 adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang memberikan landasan hukum yang kuat bagi pembangunan koperasi yang lebih selaras dengan pembangunan di sektor-sektor lainnya dalam upaya membangun koperasi yang maju dan mandiri. Pada prinsipnya, undang-undang perkoperasian yang baru memberikan keleluasaan yang lebih besar kepada gerakan koperasi untuk menentukan arah pengembangan usahanya agar makin sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan para anggotanya. Dalam pada itu, pemerintah tetap memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan dalam rangka kemandirian koperasi. Arahan Garis-Garis Besar Haluan Negara 1993. Pembangunan koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat diarahkan agar koperasi semakin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang tangguh dan berakar dalam masyarakat. Pembangunan koperasi juga diarahkan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang didukung oleh jiwa dan semangat yang tinggi dalam mewujudkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan fungsi dan peranan koperasi ditingkatkan melalui upaya peningkatan semangat kebersamaan dan manajemen yang lebih profesional. Sasaran PJP 2. GBHN tahun 1993 menetapkan bahwa sasaran pembangunan koperasi dalam PJP 2 adalah terwujudnya koperasi sebagai badan usaha dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh, kuat, dan mandiri, serta sebagai sokoguru perekonomian nasional yang merupakan wadah untuk menggalang kemampuan ekonomi rakyat di semua kegiatan perekonomian nasional sehingga mampu berperan utama dalam meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Sasaran Repelita 6. Sasaran pembangunan bidang ekonomi dalam Repelita 6 diantaranya adalah tertata dan mantapnya kelembagaan dan sistem koperasi agar koperasi makin efisien serta berperan utama dalam perekonomian rakyat dan berakar dalam masyarakat. Adapun sasaran pembangunan koperasi dalam Repelita 6 adalah koperasi yang makin maju, makin mandiri, dan makin berakar dalam masyarakat, serta menjadi badan usaha yang sehat dan mampu berperan di dalam semua bidang usaha, terutama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Selanjutnya yaitu tantangan, kendala, dan peluang dalam pembangunan koperasi. Tantangan dalam pembangunan koperasi. Tantangan adalah mewujudkan koperasi baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat agar mampu berperan secara nyata dalam kegiatan ekonomi rakyat. Inti kekuatan koperasi terletak pada anggota yang berpartisipasi aktif dalam organisasi koperasi dan kesadaran masyarakat untuk bergabung dalam wadah koperasi. Sebenarnya, kepercayaan masyarakat terhadap koperasi sudah semakin meningkat, akan tetapi belum cukup memadai, antara lain disebabkan oleh adanya berbagai hambatan untuk meningkatkan manfaat koperasi bagi para anggotanya. Selanjutnya yaitu kendala dalam pembangunan koperasi. A. Tingkat kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia koperasi. B. Lemahnya struktur permodalan koperasi dan terbatasnya akses koperasi ke sumber permodalan di luar. C. Terbatasnya penyebaran dan penyediaan teknologi serta secara nasional bagi koperasi.
yang berpengaruh pada rendahnya kemampuan koperasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas usahanya, sehingga menyebabkan pula terbatasnya daya saing koperasi. Yang D, mekanisme kelembagaan dan sistem koperasi yang belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran anggota akan hak dan kewajibannya, serta belum berfungsinya mekanisme kerja antar pengurus dan antar pengurus dengan pengelola koperasi secara menyeluruh. E. Masih kurangnya kepercayaan dalam bekerja sama bagi terwujudnya jaringan usaha antara koperasi dengan pelaku ekonomi lainnya. Yang F. Kurang memadainya sarana dan prasarana yang tersedia di wilayah tertentu, terutama kelembagaan keuangan baik bank maupun bukan bank, produksi dan pemasaran khususnya di daerah yang tertinggal. G. Kurang efektifnya koordinasi dan sinkronasi dalam pelaksanaan program pembinaan koperasi antar sektor dan antar daerah. Yang terakhir yaitu kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang koperasi, serta kurangnya kepedulian dan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi yang tercermin pada masih rendahnya peran serta dukungan masyarakat dalam pembangunan koperasi. Selanjutnya yaitu peluang koperasi di Indonesia serta makin terbukanya kesempatan kerja sama internasional antar gerakan koperasi di berbagai bidang. Perubahan struktur perekonomian nasional menciptakan peluang untuk berkembangnya koperasi pedesaan atau koperasi unit desa atau disingkat menjadi KUD yang berusaha di bidang agrobisnis, agroindustri, dan industri pedesaan lainnya. Sementara Undang-Undang tentang Sistem Budidaya Tanaman akan mendorong diversifikasi usaha koperasi sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dalam pembangunan jangka panjang. Kedua, untuk terhadap perlindungan dan jaminan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi tenaga kerja yang telah mulai dirasakan saat ini, diperkirakan akan semakin meningkat. Selanjutnya yaitu kebijaksanaan pembangunan koperasi. Kebijaksanaan pembangunan koperasi secara umum. Kebijaksanaan umum pembangunan koperasi dalam rencana pembangunan 5 tahun ke-6 adalah meningkatnya praksara, kemampuan dan peran gerakan koperasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan, pengembangan, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK dalam rangka pengembangan dan pemantapan kelembagaan usaha dan sistem koperasi untuk mewujudkan peran utamanya di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat. Secara khusus, kebijaksanaan pembangunan koperasi dalam rencana pembangunan 5 tahun ke-6. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.